Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul Love Next Door. Tanpa berlama lagi, episode 12. Mari kita review. Jongman begitu percaya diri. Ia sedang diwawancarai untuk posisi paramedis di stasiun penelitian Kutub Selatan yang selalu diimpikannya. Dan di tempat lain setelah adegan kisah itu, Song Hyo Ma senyum-senyum, tapi Sokyu terasa sekali canggungnya. Setelahnya, staf Song Hyo datang dan menanyakan alasan Sokyu datang jauh-jauh ke tempat itu. Tapi Sokyu malah marah-marah kelimpungan dengan alasan kedatangannya. Namun akhirnya mereka makan bersama. Dan ada momen di mana sang staf ketika ditanya makanannya suka yang mana, ia malah menjawab menyukai Song Hyo. Sokyu pun langsung memberikan makanan yang ada sambil memberikan tatapan tajam. Song Hyo lalu menggoda Sokyu lagi. Apa tadi ia merasa cemburu? Ditambah tak lama staf perempuan itu malah memanggil Song Hyo lagi. Tentu saja Sokyu tak mengaku. Song Hyo menikmati suasana malam. Sebetulnya Sokyu heran kenapa Song Hyo menyukainya setelah semua hal konyol yang pernah Sokyu lakukan sedari kecil. Memang sebesar apa sih rasa sukanya? Song Hyo pun menjawab jika 30 tahun bersama ia masih belum muak pada Sokyu. Sokyu langsung malu-malu dan bersandar di bahunya Song Hyo sampai ia tertidur. Sementara itu Dong Jin begitu senang karena sudah berhasil mendapatkan pembayaran pertamanya sebagai seorang influencer. Pokoknya ia akan mentraktir ibu tas mahal. Tapi ternyata yang memesan produknya itu baru sedikit. Sementara itu ia sudah menyetok produknya sendiri. Dan ayah terlihat malu-malu, tapi ibu Song Hyo malah terlihat kesal. Katanya ia malu sekali. Kenapa sih begitu? Kan baru saja berbaikan. Ternyata tadi ayah mendatangi teman dekat istrinya itu. Ayah langsung marah-marah tak suka dengan kedekatan keduanya. Bahkan istrinya begitu mesra memanggil pria itu. Tapi pria itu menjelaskan, mengatakan jika selama ini hanya berteman dan tak memiliki perasaan apapun. Tapi tetap ayah tak percaya. Hingga akhirnya pria itu pun mengaku jika ia adalah seorang kaum pelangi. Ayah kaget tak bisa berkata apa-apa lagi dan langsung bingkem. Pantas saja ayah mesem-mesem begitu. Dan Song Hyo merasa kesal karena seharusnya di perjalanan tadi sambil kencan. Tapi Sokyu sama sekali tak berhenti di tempat peristirahatan. Tak lama tiba-tiba ibu datang dengan bersemangat. Meminta Sokyu untuk ikut kencan buta. Tentu Song Hyo langsung ikut-ikutan, katanya Sokyu tak bisa ikut. Begitu akan menjelaskan, Sokyu malah menutup mulut Song Hyo dan hendak menyeret ibu pulang. Tapi tak lama Moom pun datang. Jadilah kini ketiganya mendatangi kantor Song Hyo. Moom ternyata meminta laporan semalam dan menggoda keduanya. Jadi kini apa mereka sudah berpacaran? Ya, dengan malu-malu mereka pun akhirnya mengakui itu. Wah, Moom langsung berasa lega. Frustasi pada hubungan keduanya terlepas begitu saja. Karena ia sudah menduga hal ini akan terjadi sejak kecil dulu. Dari kecil hingga dewasa, mereka selalu diolok-olok berpacaran. Karena kemana-mana selalu bersama. Moom cukup menjadi pengamat sedari kecil. Dan secara tak langsung kalimat-kalimat itulah menjadi tertanam di jiwa mereka. Jadi, Song Hyo itu korban manipulasi katanya. Sebenarnya, Song Hyo ingin mengumumkan hubungan mereka pada orang-orang terdekat. Tapi Sokyu malah meminta untuk dirahasiakan dulu. Sangat-sangat rahasia. Dan ayah juga ibu merasa lega karena hasil pemeriksaan ibu ternyata baik-baik saja. Ia tak mengidap Alzheimer. Pelupaannya itu hanya disebabkan oleh stres. Ayah bahkan sampai lemas tak berdaya dan menangis hingga akhirnya keduanya menangis bersama. Hyundu begitu disayang oleh Moom dan ibunya. Dan Moom baru menyadari jika Hyundu kecil bahkan tak bisa mengendarai sepeda karena tak diperbolehkan main keluar rumah. Katanya itu berbahaya. Menyadari hal itu, begitu Danho pulang, Moom pun menyuruh esok hari untuk cuti dan tak boleh bertanya apa-apa. Dan paginya Danho bingung karena sudah banyak barang-barang di sana. Ternyata mereka akan pergi piknik dadakan. Mereka lalu mendirikan tenda dan bermain-main menghabiskan waktu bersama sambil bersenang-senang. Dan di kantor, si staf yang menyukai Song Hyo dengan berani menolak panggilan Sokyu di ponselnya Song Hyo.
Kelakuannya ketahuan oleh Seung-hyo dan ia pun langsung dimarahi. Yeon-do kelelahan sampai tertidur. Kini tinggallah dua orang dewasa itu. Sedang berbincang begitu, tiba-tiba Moom berkata, pasti akan menyenangkan jika ia menjadi ibunya Yeon-do. Terlebih sebetulnya ia memang menyukai Dan-ho. Mendengar pengakuan itu, Dan-ho terkejut namun malah menolak karena katanya sangatlah mustahil. Dan-ho lalu menarik garis. Ia tak akan menitipkan Yeon-do lagi dan saat itu juga mengajak untuk pulang. Dan Seung-hyo lalu mengajak Seok-hyo untuk kencan di bioskop. Dan saat bertemu, Seung-hyo malah sibuk menggambar denah. Ia sibuk sendiri, terlihat seolah mengabaikan Seok-hyo. Dan bahkan selesai nonton pun Seok-hyo sebenarnya ingin berpegangan tangan, tapi Seung-hyo malah menyuruhnya berjalan sendiri karena takut ketahuan oleh orang di lingkungan. Seok-hyo sedikit kesal. Dan perempuan memang susah ditebak. Seok-hyo terlihat kesal. Ia marah karena Seung-hyo tak memberitahu Tae-hee tentang status mereka kini. Karena tadi niat hati ingin membawakan makanan buatannya khusus untuk Seung-hyo. Seok-hyo malah melihat Tae-hee dan teman sekantornya masih di sana. Karena Seung-hyo dan Tae-hee baru saja diwawancarai terkait kerja sama mereka dengan perusahaan dunia. Dan ujungnya Seok-hyo pun ngambek pergi begitu saja. Orang tua Seok-hyo juga Seung-hyo pada sibuk di rumahnya masing-masing karena akan bepergian bersama. Begitu pula dengan Dong-jin akan pergi menginap dengan teman-temannya. Ayah dan ibu Seung-hyo seperti muda lagi. Ayah pun begitu perhatian pada istrinya berbanding terbalik dengan ayahnya Seok-hyo yang urakan tak peduli pada istrinya begitu. Para ibu lalu berjanjian akan membuatkan kencan buta untuk anaknya masing-masing. Sementara itu, untuk ide artikel selanjutnya dari Dan-ho, ia ingin menjadi pekerja bangunan, jadi meminta bantuan pada Seung-hyo. Dan di tempat lain, Seok-hyo gabut karena masih marahan dengan pacar barunya. Akhirnya curhat pada Moom, berkeluh kesah yang intinya Seok-hyo merasa cemburu pada Tae-hee. Tapi ternyata Tae-hee memberikan hadiah yang begitu bermakna, yaitu hadiah untuk sebuah pernikahan dan mendoakan hubungan Seok-hyo dan Seung-hyo. Seung-hyo dan Seok-hyo akhirnya bertemu lagi. Seung-hyo membawakan rumah kucing dan mengingatkan mereka jika SMA dulu Seok-hyo yang alergi kucing malah membawa kucing karena iba. Maka dari itu Seung-hyo membuatkan rumah untuknya. Dan karena hal itu jugalah yang menginspirasi Seung-hyo untuk menjadi arsitek. Semua karena Seok-hyo. Keduanya lanjut makan dan akhirnya saling meminta maaf karena sudah bertingkah kekanakan. Namun begitu, Seung-hyo suka melihat tingkahnya Seok-hyo yang cembokur begitu. Tapi tak suka mereka bertengkar karena rasanya menderita. Seok-hyo lanjut mengajak membaca komik di kamarnya. Seung-hyo merasa canggung dan celingak-celinguk seolah baru pertama kali. Dan Seok-hyo pun curhat, merasa diperlakukan buruk oleh Seung-hyo padahal mereka sudah berpacaran. Seung-hyo lalu membela diri karena sebenarnya ia itu gugup, pikirannya kosong. Dan suasana pun mendadak romantis karena Seung-hyo kini berpikiran buruk, hal yang nakal dan tak sehat. Namun ternyata Seok-hyo tak menolak karena katanya ia pun suka. Dan akhirnya keduanya pun unboxing deh. Dan episode 12 pun berakhir di situ.